Jadi ada beberapa faktor penting, saya ulang lagi ya, faktor penting untuk ragam dialog. Jadi ada konsistensi, ada feedback, ada observability, ada controllability, efisiensi, balance, inisiatif, flexibility, complexity, power, dan information. Nanti kita bahas satu-satu itu ya. Kita bahas satu-satu. Inisiatif, jadi yang pertama saya bahas adalah inisiatif. Inisiatif itu apa sih? Jadi inisiatif itu sebuah faktor yang menentukan tipe penggunanya. Tipe penggunanya gimana? Jadi nanti berpatokan pada dua hal, jadi komputer inisiatif sama human inisiatif. Jadi pengguna yang pertama, komputer inisiatif itu pengguna itu memberikan tanggapan atas perintah yang diberikan komputer. Misal tekan tombol A untuk melanjutkan, seperti itu misalkan. Lah, itu yang namanya komputer inisiatif. Itu namanya komputer inisiatif. Jadi perintah itu didapatkan dari komputer saat kita mau ngapain. Semisal kita mau bikin dokumen baru, maka komputernya akan merintahkan tekan tombol new untuk membuat dokumen baru, seperti itu. Jadi perintahnya dari komputer ya. Kemudian human inisiatif, yaitu pengguna yang diharapkan memahami sekumpulan perintah berupa sintak tertentu. Seperti yang saya jelaskan tadi, namanya command prompt. Command prompt ya. Command prompt itu kalau ingin nyoba di Windows itu tekan Ctrl sama R, nanti tekan aja CMD, maka akan ada command prompt. Lah, di situ nanti kita akan dihadapkan tampilan hitam, terus kita mau ngapain juga kita tidak tahu ya. Tidak seperti GUI yang memang kita tinggal klik-klik aja sudah jelas perintahnya. Nah, di situ kita harus paham terlebih dahulu sintak-sintak yang digunakan dalam command prompt. Nah, itu yang namanya human initiative. Misal saya ingin memunculkan direktori, maka dir, tekan enter, maka dia akan munculkan folder-folder. Atau mungkin saya mau menghapus layar, CLS, tekan aja CLS enter, maka akan menghapus layar, mengosongkan layar lagi, dan seterusnya. Lah, perintah-perintah seperti itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Itu yang namanya human initiative. Jadi beda ya, human initiative itu dari kitanya, sedangkan komputer inisiatif itu dari komputernya yang memberikan perintah. Tapi tanggapannya tetap nunggu dari kita. Seperti itu. Sistem komputer harus yang kedua adalah flexibility ya. Sistem flexibility itu sistem komputer yang harus menyesuaikan dengan penggunanya. Kenapa kok seperti itu? Contoh gini. Saya ambil contoh yang handphone aja ya. Saya yakin pasti handphone kalian di custom. Artinya di custom gini, tema terutama yang paling sering. Kalau cowok mungkin biasa temanya, tapi kalau cewek, mungkin ikonnya gambar-gambar kucing, gambar bunga, seperti itu kan. Karena mungkin yang perempuan itu lebih cenderung nyaman dengan tampilan yang seperti itu. Yaitu namanya sistem yang customize, sistem yang bisa di custom sesuai dengan kita. Jadi kita merasa enak, kita merasa nyaman dengan interface yang digunakan. Ya, itu contoh dari flexibility. Jadi customizing system. Rata-rata sistem bisa di custom. Windows bisa di custom? Bisa. Contoh kecilnya apa? Contoh desktop, start menu itu kan bisa kita custom. Ikonnya misal saya pengen memunculkan aplikasi yang sering saya gunakan biar enggak lama-lama saya klik start gitu, cari, maka saya buat shortcut di depan. Kan bisa. Nah, itu namanya sistem customize. Contoh kecil dari sistem customize. Jadi banyak banget sistem customize itu. Tema itu juga sama. Kemudian yang lain ya, contoh yang lain banyak. Itu untuk flexibility,
Kemudian ada complexity. Nah, complexity itu lebih cenderung pada seperti ini. Sistem yang dibuat itu harus sesuai dengan yang diperlukan. Jadi sebuah sistem itu kan kalau kita bikin itu kan tidak langsung bikin seperti itu, tapi kan kita harus analisis dulu kebutuhan di lapangan apa. Kebutuhannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kita harus membuat sesuai dengan alur yang ada di lapangan, baik dari data maupun mekanismenya. Jadi memang di luaran sana itu banyak sistem yang dibuat khusus. Siakat itu contohnya, Siakat hanya untuk nangani manajemen mahasiswa, manajemen di kampus gitu. Tidak mungkin Siakat bisa digunakan untuk kirim barang kan. Nah seperti itu. Kalau untuk kirim barang seperti yang digunakan JNE dan lain-lain itu juga beda lagi, karena memang peruntukannya memang beda-beda. Jadi sebelum bangun sistem itu kita harus bisa analisis terlebih dahulu. Sistem kita itu buat siapa? Kalau udah jelas buat siapa, maka gimana data yang diolah, gimana mekanismenya, dan seterusnya. Nah itu yang harus kita pikirkan. Itu contoh untuk complexity. Nanti kalau kalian sudah waktunya udah bikin aplikasi ya, sudah, tapi bangun sistem belum. Bangun sistem itu kompleks. Kita harus tahu alur datanya terlebih dahulu, macam-macam. Nanti kalau semester akhir, waktunya tugas akhir, wah situ pada bingung semua. Karena sebenarnya tugas akhir itu yang digunakan kembali adalah apa yang sudah kalian pelajari dari semester 1 sampai sekarang. Jadi jauh. Berikutnya yang power ya. Jadi power itu seberapa kuat jumlah kerja yang dapat dilakukan sistem saat menerima perintah dari pengguna. Jadi gimana responnya sih? Semisal dulu pernah saya membuat import. Kalau yang kemarin ekspor, yang barusan itu import data sebanyak 15.000. Aplikasi saya itu kuat seberapa cepat bisa nangani data 15.000. Nah seperti itu yang dimaksud power itu. Kalau yang kemarin saya dapat job ya, jadi jobnya itu saya harus bisa analisis data. Jadi ceritanya gini, awalnya cerita aja. Jadi sebuah desa itu kan sudah punya database untuk kependudukan lengkap dan valid. Mereka jamin data itu valid karena mereka yang ngelola sendiri. Jadi tahu keadaan di lapangan seperti apa warganya dan seterusnya. Mereka dapat data dari dinas sosial terkait PKH, BPNT sama KIS. Nah, mereka konsultasi, ini gimana caranya biar saya tahu data KIS, PKH maupun BPNT itu ini yang dikirim ke desa saya ini valid apa tidak. Ya otomatis kita harus bisa membuat sebuah sistem analisis di mana dia tahu, oh ini invalid, KIS ini invalid. Kenapa invalid disebutkan? Nicknya tidak aktif, orangnya sudah meninggal dan seterusnya. Itu tapi dikerjakan by sistem bukan by orang. Jadi kita tinggal buat menu import aja, kita masukkan ke sistem yang analisis. Jadi keluar tanda, oh ini KIS yang invalid. Alasannya apa? Orangnya meninggal, orangnya sudah pindah keluar kota dan seterusnya. Atau yang lain, macamnya banyak. Jadi kita bisa analisis gimana sih dikatakan data itu invalid lah, kita belajar dulu. Selain membuat mekanisme untuk pengecekannya. Lah, misalkan data segitu kalau kita cek manual satu-satu, ya nggak selesai-selesai, datanya banyak. Yang KIS aja 5.000, yang PKH 700, yang BPNT sekitar 400. Itu bisa dikerjakan oleh sistem hanya dalam waktu sekitar 1-2 detik.
Mereka udah keluar datanya, ini invalid, ini invalid, ini valid, ini oke, tidak ada masalah, ini bermasalah di bagian mana, udah bisa. Nah itu nanti tugasnya basis data biasanya sama sistem pakar, karena hubungannya sama analisis itu tadi. Dikatakan valid tidaknya itu gimana sih? Nah kayak gitu. Nah itu contoh untuk power ya. Jadi seberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Kita harus bisa ngira-ngira. Kita harus bisa ngira-ngira juga ya, seperti itu. Itu tadi sebagian kecil yang pernah saya kerjakan. Kalau yang bulan kemarin saya ngelola data untuk data di dinas sosial itu sekitar 21.000 untuk data, namanya itu data apa ya, ada disabilitas, ada orang miskin, orang macam-macam ya, tapi mereka nyebutnya itu data apa saya lupa. 21.000 itu. Jadi sistemnya itu bisa ngelola data 21.000 dan diolah sesuai dengan keinginan mereka. Tapi itu udah kemarin, bulan-bulan kemarin. Yang barusan kemarin ya itu tadi, data yang itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalian coba gimana sih rasanya untuk ngelola data yang kisaran ribuan gitu ya. Kalian akan ngerti nanti rasanya, oh seperti ini ya, ribuan atau bahkan puluhan ribu nih bisa. Jadi kita buat semacam kayak skrip gitu ya, skrip yang bisa ngelola data banyak itu. Jadi selama ini kalian belajar database itu basis data ya, paling datanya cuma berapa? Paling 10, 20, mentok 100, 200 paling. Pernah 80.000, saya pernah 80.000 di dinas sosial tahun 2013. Sip itu pokoknya. Jadi coba cari-cari pengalaman untuk pengelolaan data besar. Nanti akan ngerti. Oh di lapangan seperti ini gitu ya. Oke ini ya. Kemudian setelah power ada information. Information itu penyajian informasi yang harus disesuaikan dengan arah kebutuhan pengguna. Misal seperti tadi ya, saya ngelola data tadi PKH, BPNT dan KIS, maka saya juga harus ada grafiknya minimal. Grafiknya apa? Grafik yang valid sekian, grafik yang invalid sekian misalkan. Nah itu akan mudah dibaca oleh pengguna daripada dia menghitung otomatis pakai komputer kan, angka. Jadi orang itu lebih aware dengan tampilan visual berupa grafik, maka dia akan bisa membandingkan. Bisa grafik batang, pie, macam-macam, SP line, seperti itu. Jadi informasi yang dimunculkan itu mintanya apa sih pengguna itu? Jumlah, oke jumlah, kita munculkan grafik. Nah seperti itu grafik untuk mudah dibaca. Atau apalagi, ini saya ingin informasi yang seperti ini, maka kita harus bisa untuk memunculkan seperti itu. Jadi kalau sudah di lapangan nanti saat bangun sistem itu kita bisa macam-macam ya. Jadi saat kita develop atau mengembangkan sebuah sistem, kita tuh harus bisa semuanya. Kalau nggak bisa, ya belajar saat itu gimana caranya bisa. Orang IT itu harus bisa semuanya. Akuntansi harus bisa. Ekonomi harus bisa. Nah, misal kalau kalian dapat project suruh bangun aplikasi akuntansi misalkan, apa kalian nggak belajar ilmunya akuntansi? Kan seperti itu. Tetap aja harus belajar ilmunya akuntansi. Podo ya akhirnya jadi area akuntansi ya gitu. Jadi orang IT itu orangnya harus serba bisa. Nah gitu itu. Oh PPT-nya tidak tampil Pak. Ya bentar, tak itu dulu. Berhenti, tak uploadkan lagi. Loh menghilang. Sudah kelihatan?
Sudah, oh ya, oke. Oke, lanjut. Information ya. Jadi intinya kita bisa munculkan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi apa yang dimunculkan ya itu tergantung penggunanya nanti minta seperti apa. Kemudian konsistensi. Jadi konsistensi itu perintahnya harus standar. Misalkan kalau pakai perintah semacam di command prompt gitu, atau kalau interface itu interface-nya sama, bentuknya mirip-mirip walaupun mungkin terjadi perubahan karena ada upgrade dari versi 1 ke versi berikutnya, tapi setidaknya orang itu jangan dibuat bingung karena pemindahan menu. Misalkan menunya tetap misalkan new ya di file, cetak ya ngatur page setup di layout seperti itu ya. Jadi walaupun menunya berubah bentuknya, tapi usahakan untuk penempatannya tetap aja, jadi tidak ada masalah. Atau tidak mungkin gini, dikasih menu misalkan tata cara penggunaan gitu, sama kayak kalau di aplikasi Dana, kalau punya Dana OVO link aja, ada yang punya seperti itu, harusnya udah punya zaman gini, gak punya. Itu nanti ada kayak panduan, misalkan saya mau top up itu gimana caranya, nanti di situ ada cara top up. Lewat apa? Dia milih lewat bank atau lewat merchant atau lewat macam-macam, nanti ada ditunjukkan. Kalau lewat bank itu gini menunya, pakai menu ini seperti itu. Kalau lewat merchant yang menyediakan apa? Alfamart, misalkan Alfamidi atau Indomaret dan seterusnya. Jadi ada panduannya. Mereka bisa lebih mudah kayak gitu. Tapi yang di sini adalah panduan penggunaan sistem. Jadi kayak ada semacam buku panduan atau tata cara panduan di sistem. Kemudian ini konsistensi di sisi tadi layout ya, sisi komen, perintah. Sejak dulu Ctrl S itu buat nyimpan kan, ya. Dari zaman Office yang nggak enak sampai Office yang sekarang itu tetap semuanya nyimpen Ctrl S. Bahkan tidak hanya di Office, Sublime misalkan atau Visual Studio Code sama, buat nyimpen juga Ctrl S, Notepad juga sama, dan seterusnya. Photoshop Ctrl S juga. Kalau Photoshop saya jarang menggunakan. Harusnya sih sama harusnya. Nah, kayak gitu tuh kan untuk konsisten untuk dari sisi komen ya, perintah. Sama. F1 sejak dulu ya buat menu help. F12 buat save as. F11 kalau di Excel buat grafik, tapi kalau yang di lain saya kurang tahu kalau F11-nya. Kemudian input data yang konsisten. Misal kalau kita membuat sebuah aplikasi dari versi 1 ke versi 2, di situ ada input tanggal misalkan. Jadi usahakan konsisten dari tanggal pertama, dari versi pertama itu format tanggalnya seperti ini. Maka berikutnya juga usahakan sama biar orang tidak bingung. Atau mungkin formatnya disesuaikan dengan orang Indonesia misalkan. Kalau tanggal kan orang Indonesia itu tanggal dulu, bulan, sama tahun. Tapi kalau luar negeri kan tidak. Luar negeri tidak. Luar negeri itu bulan dulu, tanggal baru tahun. Jadi dibalik ya. Seperti itu. Itu kalau input data. Jadi kita harus konsisten untuk membuat menu-menunya, membuat perintah-perintahnya dan seterusnya. Nah, setelah konsistensi ada feedback ya. Feedback itu semacam pemberitahuan tentang apa yang kita kerjakan itu berhasil atau tidak, misalkan seperti itu. Jadi kayak kita habis nyimpan gitu. Kita membuat aplikasi, save, terus dia simpannya berhasil, akan muncul simpan berhasil. Kita akan diberitahu bahwa simpannya berhasil. Bayangkan kalau kita nggak diberitahu simpannya berhasil atau tidak, maka efeknya gigitannya pasti seperti ini nanti. Ini simpannya berhasil nggak ya? Kan gitu akhirnya. Dia masih penasaran. Tidak ada pesan feedback ke kita bahwa perintahnya berhasil. Atau hampir sama kayak gini juga. Setelah simpan itu, terutama kalau kita bikin aplikasi yang basisnya database-nya di lain tempat ya, pakai jaringan. Misalkan kita bikin aplikasi tapi database-nya di hosting karena basisnya online.
Saat nyimpan lewat jaringan itu kan tergantung jaringannya. Kalau bagus ya cepat, kalau agak lambat jaringannya jadi lambat kan. Lah, usahakan setelah buat nyimpan itu gunakan semacam progress, loading lah minimal. Jadi biar tahu pengguna itu bahwa ini masih proses simpan. Jadi jangan nggak dikasih apa-apa. Setelah nggak dikasih apa-apa, misalkan saya simpan dia berhenti sistemnya ngapain? Loh, ini proses tanda, orang kan juga bingung juga, nggak tahu ini proses apa tidak ini sistemnya. Beda lagi kalau kita kasih loading atau progress gitu, bahwa ini sedang proses, jadi ditunggu aja. Orang akan seperti itu. Kalau nggak dikasih seperti itu akan diulang lagi misalkan. Nah, diulang lagi perintahnya double lagi atau dan seterusnya. Nanti sistemnya khawatirnya ngeblank karena yang pertama belum selesai, ditambah yang kedua ditekan lagi, tidak ada efek apa-apa, tekan lagi, akhirnya ngeblank akhirnya gitu ya. Jadi usahakan pakai semacam feedback ya. Feedbacknya tidak harus kayak simpan berhasil, enggak, tapi progres dia perintahnya itu dikerjakan atau tidak atau gimana ya terserah kita. Tapi usahakan ada, nggak harus pakai loading, macam-macam terserah kalian nanti. Intinya ada feedback, intinya seperti itu. Kemudian observability. Jadi observability itu sistem itu berfungsi dengan benar walaupun tampaknya sederhana. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya rumit dilakukan. Contohnya kirim SMS. Kirim SMS kita enak aja ya, kirim chat gitu, kita kirim SMS itu enak. Kita tulis SMS, send gitu aja. Anggapan kita ya data itu dikirim lewat jaringan sampai ke HP tujuan. Enggak seperti itu. Prosesnya banyak. Kalau SMS itu kan lebih rumit daripada yang chat di WA, chat di Telegram, yang lain itu. Rumitan SMS. Kenapa? Karena SMS nanti itu setelah di-send, maka dia dirubah ke format PDU namanya. Kalau pernah belajar jaringan, terutama jaringan seluler yang menggunakan data, itu kan nggak dilewatkan paket data ya. Beda dengan chat itu. Chat yang di WhatsApp itu pakai paket data. Tapi kalau SMS itu nggak pakai paket data. Dia pakai jaringan seluler. Khusus yang buat telepon gitu. Makanya dia nggak bisa berupa data seperti itu dikirim, tapi dirubah dulu ke format PDU. Format PDU diterima BTS terdekat, BTS dikirim ke satelit, satelit dikirim ke BTS tujuan terdekat, baru dikirim ke HP-nya. Setelah sampai di HP-nya dirubah ke format teks dari PDU tadi. Prosesnya panjang. Tapi kita tahunya ya send selesai udah kan, prosesnya sederhana banget. Padahal di balik layarnya tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kadang sesuatu yang tampak itu sederhana, padahal tidak, di balik layarnya rumit. Nah, tapi kan pengguna tidak mau tahu itu. Pengguna kan hanya menggunakan. Beda seorang developer gimana caranya bisa membuat seperti itu. Nanti bisa tanya di akhir slide aja ya. Kemudian control ability. Jadi sistem itu harus tetap bisa dikontrol oleh pengguna. Jangan sampai dia itu nyetak-nyetak sendiri. Misalkan komputer itu bisa nyetak-nyetak sendiri loh. Kok bisa nyetak sendiri? Enggak, saya perintahkan nyetak tapi dia nyetak lah. Itu enggak boleh. Ternyata keyboardnya ketekan misalkan. Ternyata keyboardnya ketekan hanya dia ngeprint lagi. Pada gara-gara piranti interaktifnya yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sistem itu harus bisa dikontrol oleh kita. Efisiensi. Nah, efisiensi itu hubungannya sama waktu. Jadi perintah akan segera dikerjakan. Perintah akan segera dikerjakan setelah kita perintahkan. Jadi misal komputer itu saya perintahkan print, maka dia langsung segera ngeprint. Jangan sampai ada jedanya. Kecuali kalau emang tadi ya ada prosesnya yang agak lambat, lah itu beda lagi. Tapi beri kita feedback dulu. Nah, itu kan. Jadi sebisa mungkin
secepat mungkin saat perintah kita kirim ke aplikasi, maka aplikasi langsung melakukan yang diperintahkan. Nah, seperti itu namanya efisiensi waktu hubungannya. Jadi nanti pengguna akan berpikir bahwa oh, aplikasi kita bagus, dia cepat responnya, seperti itu. Tapi tetap itu tergantung dari hardware juga sih. Kalau hardwarenya memang nggak mumpuni juga ya maklum. Tapi sebisa mungkin saat kita buat aplikasi seperti itu ya langsung usahakan perintahnya direspon langsung. Yang terakhir adalah balance. Balance itu menyeimbangkan antara kemampuan manusianya, kemampuan penggunanya, kemampuan komputernya, dan seterusnya. Jadi karena komputernya itu dengan hardware yang minim, tapi si manusianya itu pingin cepet, lah itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi memang harus dibalancekan antara penggunanya, komputernya, seterusnya seperti itu. Kita harus menyeimbangkan antara ini. Kalau dipaksa pun juga percuma. Misal saya seorang programmer, saya ingin buat aplikasi ABCD berplatform macam-macam, tapi saya menggunakan laptop dual core misalkan. Nah, yowis gak bisa cepet kerjanya. Ya bisa, cuman gak bisa cepet. Padahal keinginannya si pengguna, saya harus bisa cepet ini. Nggak bisa, apalagi kalau kena Android Studio. Yes, ampun. Android Studio itu aplikasi yang membuat Android ya, aplikasi di Android, tapi dia butuh resource yang besar. Terakhir saya gunakan saat itu saya masih gelap. Udah selesai enggak apa-apa, udah selesai kok. Press PowerPoint-nya nanti bisa tanya habis ini. Jadi saya jelaskan dikit. Jadi Android Studio itu aplikasi yang digunakan untuk membuat Android apps. Jadi aplikasi yang jalannya di Android. Beberapa tahun yang lalu, spek terakhir yang saya tahu saat itu saya pakai Core i3, RAM-nya cuma 2, tapi habisnya SSD. Itu minimal Core i5, RAM-nya 8. Beberapa tahun yang lalu ya. Lah sekarang harusnya lebih meningkat lagi. Dia mungkin minimal Core i7 ya misalkan sekarang. Lah kalau kita terpaksa buat seperti itu misalkan, ya enggak bisa, hardware kita enggak mendukung banget kalau gitu. Sudah ada spek minimal dari perusahaannya. Lah terus gimana kalau saya mau bikin aplikasi Android tapi hardware saya enggak mumpuni? Ya kan harus cari alternatif ya. Kayak gitu. Harus cari alternatif, cari yang lain dengan hasil yang sama. Entah pakai apa yang lain. Jadi membuat aplikasi Android itu tidak harus pakai Android Studio, enggak. Macamnya banyak sekali. Jadi nanti kita bisa milih A, milih B, milih C sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Karena banyak opsi istilahnya seperti itu. Saya mau ke Jombang tidak harus pakai bis. Bisa pakai LAN, Grab, kan terserah. Yang penting tujuannya sama. Oke, seperti itu. Saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa lewat chat di sini atau gimana terserah. Silakan, barangkali ada tanyakan dulu. Masih ngetik, Pak. Oh ya, tak tunggu. Yang lain ya, kalau mau tanya silakan, barangkali mau chat di itu silakan ngetik sambil nunggu temannya. Ada yang katanya masih ngetik Pak soalnya. Nah, tunggu ya.
Totalnya 31 orang ya. Ini di sini. Jangan lupa absensinya di e-learning ya. Absensi di e-learning jangan lupa, saya buka jam 9 sampai jam 12. Tapi kalau bisa segera absen aja di masing-masing kelasnya. Absennya kan saya bedakan antara kelas IF, AB sama yang kelas SI juga beda. Silakan tanya, barangkali ada yang sudah ready. Oke, tentang konsistensi tadi. Pak, pertanyaannya agak panjang, Pak. Ya, tentang konsistensi tadi Pak, seandainya upgrade aplikasi database namun input data yang diminta berbeda dengan input data pada rilis aplikasi, bagaimana? Ya dituruti sih, dituruti, tetapi tidak merubah banyak pada susunan menu yang memang sudah standar. Jadi misalkan ada tambahan fitur lain gitu ya, berupa menu, ya tidak ada masalah, tambahkan aja. Karena itu kan fitur baru. Karena sebuah aplikasi saat upgrade dari versi yang lama ke versi baru pasti ada penambahan fitur, itu pasti. Cuman fitur yang lama kalau misalkan tetap dipertahankan, ya usahakan jangan berpindah. Seperti itu. Tambah menu lagi kan gitu. Jadi itu enggak ada masalah sebenarnya. Karena memang standarnya kalau aplikasi upgrade dari tipe pertama ke kedua, itu biasanya yang pertama penambahan fitur biasanya. Yang kedua menyelesaikan bug biasanya ya. Jadi di apps yang pertama itu ada bugnya, yang kedua ini diperbaiki bug itu tadi, biasanya gitu. Input datanya berbeda enggak apa-apa, enggak masalah. Saya sudah sering membuat aplikasi yang macam-macam seperti ini, dan aplikasinya besar. Jadi saya udah bikin aplikasi itu sejak tahun 2006 ya. 2006 saya itu masih kuliah juga sih. Ya udah seperti itu. Jadi anggap aja saya butuh pengalaman lah gitu. Jadi bikin dari zaman jadul dulu itu seperti ini berkembang dan mungkin saya sekarang terbiasa untuk menangani sistem dengan data besar di beberapa instansi, biasanya gitu. Jadi ngerti gini berdasarkan pengalaman ya sudah. Lah itu butuh pengalaman memang seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan kalau barangkali ada. Jadi untuk aplikasi sekarang kan banyak ya, dari aplikasi desktop, web, dan mobile. Tapi yang lagi tren sekarang adalah, kalau zaman dulu trennya itu desktop. Kalau zaman dulu aplikasi desktop yang perlu diinstal di komputer, terus kita jalankan kan gitu. Terus berkembang lagi aplikasi desktop yang terintegrasi dengan database online, misal aplikasi buat cabang seperti itu. Jadi aplikasinya ada dua, desktop di cabang A dan cabang B, tapi databasenya jadi satu terpusat di hosting misalkan, atau di satu tempat yang lain yang bisa diakses lewat jaringan. Itu trennya. Kemudian tren web trend karena ada Android, iOS dan seterusnya itu ya, akhirnya berkembang yang namanya mobile apps, aplikasi mobile. Nah, setelah itu muncul tren lagi integrasi. Jadi mengintegrasikan antara platform web, mobile, dan desktop. Jadi datanya sama, bisa terintegrasi. Saat saya ngakses di web, saya ngakses di mobile, datanya sama. Itu namanya sistem terintegrasi. Nanti ada bahasan sendiri ya itu di mata kuliah. Kalau SI namanya sistem apa ya? Corporate IS. Jadi Corporate Information System. Jadi sistem informasi untuk perusahaan yang terintegrasi itu bahasanya. Tapi kalau di TI tidak ada. Ya silakan belajar sendiri nanti kalau di
Oh sorry, bukan TI ya, informatika ya, IF sudah berubah. Di IF itu nanti silakan belajar sendiri untuk yang sistem terintegrasi itu. Sebenarnya mudah kok, sistem integrasi itu enggak susah, cuman kalian belum pernah tahu, jadi merasa kayak gimana ya, paling susah, paling enggak susah. Saya udah sering seperti itu. Oke, yang lain silakan, barangkali ada. Tantangannya itu seperti ini sebenarnya kalau sistem integrasi itu. Tantangannya adalah saat yang bangun sistem itu orang yang berbeda atau pihak yang berbeda, itu yang agak kita harus bisa menyesuaikan. Jadi selama ini memang sistem yang saya kerjakan itu bukan perorangan, kecuali yang 2 terakhir ini saya kerjakan sendiri. Yang sebelumnya itu tim. Jadi timnya itu ada banyak, yang ngerjakan untuk webnya sendiri, yang ngerjakan untuk desain grafisnya sendiri, dan saya hanya kebagian yang di bagian mobile apps-nya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan logika programmer webnya gimana, cara dia datanya seperti apa dan seterusnya, saya harus menyesuaikan. Nah itu baru bisa integrasi, itu tantangannya. Kadang-kadang logika yang kita pakai dengan logika yang dia pakai itu berbeda. Nah, biar bisa klop datanya, maka kita harus sinkron, kita harus bisa, oh si A itu logikanya gini, maka saya harus bikinnya seperti ini karena logikanya gitu. Nah itu tantangannya seperti itu sebenarnya sih, karena itu kan beda pemikiran orang itu, ya itu tadi gimana caranya kita bisa menyamakan persepsi, seperti itu aja. Itu yang susah. Kalau sistemnya enggak susah untuk digabungkan, hanya logikanya aja. Oke, yang lain? Ada enggak yang lain? Ada enggak yang lain? Barangkali ada. Udah, enggak ada. Satu tak berarti yang tanya ini ya. Enggak ada yang lain? Saya Pak. Iya, tanya apa? Info pencarian pengalaman database yang banyak Pak. Oh gampang. Di gini, pernah belajar basis data yang MySQL ya? Okay. Nah, di online itu ada. Jadi MySQL itu menyediakan data besar untuk pembelajaran, itu ada. Database-nya itu namanya database demografi penduduk sedunia. Itu ada. Itu datanya kalau nggak salah itu 80.000 datanya. Itu bisa untuk pembelajaran kita. Saya mau munculkan informasi apa dari data itu, bisa di model-model. Jadi memang itu database-nya untuk pembelajaran. Memang ada. Nanti bisa di searching Google, atau nanti kalau saya nemu linknya tak kasihkan di grup aja. Saya pernah belajar itu juga kok dulu. 80.000 biar tahu rasanya ngelola data yang sebesar itu gimana caranya kan gitu. Dia Pak mangit diaplikasikan pada pesantren Pak. Apanya? Itu pelatihan nih Pak. Itu data nanti untuk pelajaran, memang dikhususkan buat pembelajaran data, basis data sebenarnya. Ya nanti kalau ketemu linknya tak share di grup gitu aja ya. Oke, yang lain? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk terkait database kota, biasanya kan kalau memilih Indonesia kan ada wilayah provinsi, setelah provinsi kan ada wilayah kabupaten. Apakah itu sudah tersedia Pak? Apa kita harus membuat sendiri? Oke, kalau mau bikin sendiri juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau data mentahnya ada, itu namanya data mentah wilayah di Indonesia. Jadi cabang-cabangan itu ya, provinsi, habis itu ada tabel kabupaten kota, ada tabel lagi namanya tabel kecamatan. Tapi mentoknya yang ada di luaran sana itu mentok sampai desa, dusunnya tidak ada. Karena memang untuk pemetaan sampai dusun itu sangat susah sekali. Kalau desa masih ada. Saya punya data itu kemarin digunakan untuk skripsi anak tahun kemarin, ada. Datanya itu sekitar, kalau desanya ya sekitar total itu kalau nggak 7.000 10.000 kalau nggak salah. Datanya ada, saya insya Allah ada kayaknya kalau itu.
Itu memang ada. Berarti itu datanya terbuka Pak berarti? Iya, open, datanya ada. Ada datanya begitu. Cuman linknya saya lupa dapat dari mana. Cuman saya kayaknya ada database itu. Besar kok databasenya itu. Soalnya kan datanya sampai 10.000. Jadi datanya sudah bunyi mega. Nah, kalau misalkan di MySQL kita itu kan dibatasi ya. Kalau upload kan maksimal ada yang 2 mega, ada yang 8 mega. Lah kita harus istilahnya dioprek dulu SAM-nya agar bisa upload data besar. Nah, itu nanti akhirnya. Tapi data itu open, ada. Data itu open. Sudah? Ada lagi? Silakan kalau ada data lagi, ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Yang lain barangkali ada yang mau tanya. Bisa by voice langsung atau di chat, silakan. Ada? Pak saya Pak. Ya, tanya Om. Bukan pertanyaan Pak, tapi permintaan Pak. Permintaan ya? Request berarti. Sebelum perkuliahan dimulai Pak. Ya. Setidaknya itu setidaknya itu 40 jam 4 jam sebelum dimulai atau 1 hari sebelum dimulai perkuliahan itu materinya sudah di-share Pak. Jadi kami ya, oke. Bisa siap-siap gitu dah? Awak mesti. Oh ya, nanti saya itu kan. Iya. Kapan Pak? Iya, enggak apa-apa. Hanya saran ya. Saran nanti saya upload dulu di e-learning gitu biasanya. Yang lain ya. Yang lain? Ada. Yang lain enggak ada? Wes, enggak ada? Udah, enggak ada. Oke, untuk yang kemarin ketinggalan upload untuk ujiannya yang kemarin ya. Ya, nanti tolong di list di grup. Kalau listnya sudah ngumpul, baru saya buka untuk pengumpulannya lagi di e-learning nanti. Jadi selama listnya belum, saya juga belum bisa buka dulu. Saya harus metakan berapa orang yang belum. Jadi nanti silakan di list di grup siapa-siapa yang belum silakan mengisi. Kalau sudah baru saya buka lagi. Dan tolong diperhatikan ada beberapa mahasiswa yang telatnya itu telat ya, yang belum mengumpulkan. Kalau yang merasa sudah add submission tidak ada masalah, tapi kalau yang belum di add submission silakan di add submission. Ada yang di kolom komen, silakan diubah, jangan di kolom komen, itu kolom komentar, itu bukan buat mengumpulkan tugas. Di add submission nanti saya buka, selama listnya sudah ngumpul baru saya buka ya. Bagi yang sudah nggak apa-apa, wes biar. Terus di SIA itu ada beberapa orang yang statusnya blok UTS, tolong diperhatikan. Silakan di mana ya itu ya. Jadi ada yang blok UTS kayaknya belum memenuhi administratif kalau nggak salah. Jadi saat saya mau memasukkan nilai itu nggak bisa karena posisinya blok UTS. Nanti tolong diperhatikan itu bagi masing-masing kalian yang merasa seperti itu ya. Oke. Baik, kalau sudah nggak ada lagi pertanyaannya, nanti lebih lanjut mungkin bisa tanya di grup kayak biasanya kalau masih belum paham ya. Grup apa Pak? Grup itu sih, grup biasanya.
Belum masuk grup kayak ya lagi. Ya, Ya, grup biasanya. Telegram, sayang, Telegram. Oh, ada grupnya. Biasanya saya infokan di situ dulu sebelum kita apa? Kuliah daring gini kan sudah sering saya share di grup itu kan materi-materinya. Ya kan? Saya dulu kuliah pertama enggak masuk, Pak. Mohon maaf. Nah, itu masalahnya. Pakai grup apa, Pak? WA, Pak? Telegram. Telegram. Nanti share linknya. Iya, Pak. Iya, tanya Tanya temen nih. Tanya temen nih. Yang admin, Ya. yang jadi admin siapa ya kemarin ya? Saya tak lihat Ayo Mas. yang jadi admin kemarin siapa itu? Coba tanya, suruh masukkan atau nanti saya bisa share linknya ya di itu yang sudah di grup, nanti kasihkan ke yang belum join itu. Silakan nanti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Silakan dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ke saya by chat di grup. Biar yang lain juga mungkin yang lain juga punya pertanyaan yang sama kan gitu. Biar saya nggak jawab berkali-kali, tanya aja di grup seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.